lagi bersama channelnya Bujang Gunung. Kali ini kita akan bahas seputar pertanian, anti gagal panen dan juga panen terus secara bergantian terus menerus ya. Jadi ini contoh tanaman seperti ini. Ini adalah tanaman, ada sawi sindo, terus ada selada, daun selada, dan satunya adalah kul atau yang biasa disebut dengan kubis. Ini ada 3 jenis tanaman yang di sini, dan cara menanamnya itu secara bergantian. Dalam kurun waktu pertama yang kita tanam adalah ini, ada daun selada. Daun selada ini kita tanam dulu setelah umur sekitar 1 minggu. Lalu kita susul dengan sawi sendok, dan setelah 10-15 hari kita usul lagi dengan kubis atau kul. Maka itu insya Allah anti gagal panen dan panennya bisa bergiliran ya, karena menurut waktu panennya yang cukup cepat ya untuk kedua jenis tanaman ini. Panennya dalam kurun waktu 1-2 bulan sudah mulai panen, dan lanjut di bulan berikutnya kubis juga sudah mulai panen. Oke, langsung saja kita akan review tanamannya terlebih dahulu. Jadi tanamannya seperti ini. Oke, udah bisa dilihat. Ini ada daun selada, terus sawi sendok sama kul. Ini kan sawi sendoknya udah kelihatan besar-besar, dan di sebelahnya ada kulnya atau kubis, dan ini adalah selada. Yang perlu kita lakukan pada saat, kenapa ini tanamannya besarnya bisa hampir sama, yang perlu kita lakukan adalah pengocoran di awal penanaman. Jadi setelah kita tanam sekitar 1-2 hari, lalu kita lakukan pengocoran dengan menggunakan pupuk NPK ya, pupuk NPK dan juga penyubur yang nanti disertai dengan racun untuk hewan-hewan yang ada di dalam tanah, seperti orong-orong atau cacing atau ulat yang ada di dalam tanah. Itu kita kasih insektisida, kasih racun ya, kita kasih racun sehingga tidak memakan akar-akarnya. Makanya besarnya bisa hampir sama, jadi nanti panennya juga bisa serentak barengan gitu. Itu yang perlu lakukan di awal tanam sekitar 2-3 hari. Nanti kita lakukan pengecoran merata. Lalu di umur 10 hari setelah kita tanam daun selada, 10 hari kita lakukan penanaman sawi sendok. Sawi sendok nanti setelah 2-3 hari lagi kita lakukan pengecoran di dalam sawi sendoknya ya, dalam sawi sendoknya. Dan juga ini juga ikut yang ini ke dalam sawi sendoknya, ini lakukan pengecoran di sini. Lalu ini juga ikut dikocor sedikit-sedikit ya, karena ini udah umur 10 hari dan ini baru tanam. Nanti setelah sawi sendok umur sekitar 10 hari, kita lakukan penyemprotan merata. Lakukan penyemprotan merata dengan penyubur penyubur insektisida, dan juga dengan penguat tanaman. Itu kita lakukan penyemprotan secara merata sebelum kita tanami kul atau kubis ya. Kita lakukan penyemprotan secara merata. Kemudian setelah itu, setelah kubis ditanam, kita lakukan pengucuran di tempat kubis. Kita kocor juga di tempat selada dan juga sawi sendok. Nanti makanya tumbuhnya akan bisa serentak, bisa sama. Misalnya tingginya 1 cm,
tingginya misalnya 10 cm, bisa 10 cm semua. Ini bisa dilihat hasilnya seperti ini. Dan ini cara jitu menanam anti gagal. Kenapa saya bilang anti gagal? Karena kalau hama terutama hama yang di dalam tanah itu tidak akan memakan yang namanya daun selada seperti ini. Dia tidak suka karena ada getahnya yang sangat pahit. Tapi kemungkinan hewan itu larinya akan ke sawi sindok. Jadi akan memakan akar-akar sawi sindok. Makanya kita lakukan yang banyak dikasih insektisida atau racun yang di sawi sindok ini. Di sawi sindok ini juga ada kubisnya, itu kita lakukan agak perbandingannya 1:2. Misalnya di daun selada itu 1 sendok. Di dalam sawi sindok ini kita lakukan kita kasih 2 sendok. Maka insya Allah tidak terlalu banyak yang dimakan hama. Dan yang paling penting yang harus diketahui adalah tempatnya. Usahakan tempat ini harus selalu bersih. Kenapa selalu bersih? Karena kalau bersih ini ya seperti kata pepatah ya, amadzofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Yaitu sama dalam seperti tanaman itu sama seperti kehidupan kita. Jadi tempat yang bersih kita pasti nyaman. Ya usahakan tempatnya harus bersih seperti ini. Di jalannya juga nggak ada daun-daunnya. Kita udah semprot ini pakai pembasmi daun ya, pengering daun, pengering kayak daun-daun gulma gini. Kita udah lakukan penyemprotan. Ini dilakukan setelah 10 hari tanam tanaman, makanya kita lakukan penyemprotan di jalan-jalan kayak gini. Di sela-selanya ini kita lakukan penyemprotan dengan pengering tanaman atau pembunuh tanaman ya, yang dimaksud pembunuh tanaman gulma ya. Itu banyak di toko-toko obat. Dan yang perlu kita lakukan lagi adalah perawatan di setiap lubang-lubangnya ini, karena pasti akan ada tumbuh-tumbuhan gulma seperti ini. Kita lakukan setiap 10 hari kita cross check, lalu kita cabutin seperti ini, kita taruh di bawah saja, kita lihat semua. Karena ini apa, kalau tidak diambil sebenarnya ini tidak masalah, karena ini kan semakin banyak tumbuhan kan mengandung banyak air. Cuman kalau di musim hujan seperti ini kita lakukan pembersihan, karena nanti ini malah akan mengganggu. Ini malah akan mengganggu tanaman. Seperti ini malah akan mengganggu tanaman, karena ini tumbuhnya akan lebih cepat daripada tanamannya sendiri, karena dia makan insektisida yang kita kasih ya, makan penyubur dan juga yang lain-lain yang kita kasih. Dan juga hama-hama juga tidak memakan tumbuh-tumbuhan pengganggu itu. Hama-hama tidak mau memakan ya, makanya kita harus bersihkan seperti ini. Kalau tempat sudah bersih seperti ini, kita tinggal tunggu nih dalam waktu ya kurang lebih 30 hari lah. 30 hari lah cukup lah untuk anak orang yang bekerja, kan biasanya gajian 30 hari sekali nih. Nah, ini sangat cocok karena dalam 30 hari kan, ini umur sawi sindok ini 30 hari itu kita sudah mulai panen. 30 hari sampai 35 hari kita udah bisa mulai manennya. Usahakan kita lakukan pengucuran di umur sekitar 20 hari di dalam sawi sindok. Karena kenapa? Di umur 25 hari itu, jadi itu udah mulai apa ya istilahnya, proses tanamannya itu udah mulai berkembang menjadi besar ya. Makanya di umur 25 hari itu kita usahakan lakukan pengucuran di dalam sawi sindok. Maka itu akan merangsang dan mempercepat tumbuhnya, dan nanti bisa
kalau pas panen ukurannya bisa hampir sama semua ya, jadi kita bisa sekali panen aja, nggak usah berkali-kali, karena sawi sindok ini kan jarang-jarang yang panen sekali nih. Biasanya bisa satu kali panenan bisa cuma dapat satu keranjang atau berapa. Makanya kita lakukan penyemprotan pengucuran itu supaya itu bisa petik bersamaan. Paling enggak ya selisihnya, misalnya ada yang tertinggal tuh 2-3 hari sudah bisa dipetik lagi, jadinya ya bisa dihitung barengan lah. Dalam waktu sekitar 30 hari sampai, ya dibikin mudah 35 hari lah, 35 hari kita udah mulai panen yang namanya sawi sindok. Lah kita hitung setelah 35 hari kita panen sawi sindok, selisih antara daun selada sama sawi sindok ini adalah 10 hari. Dan masa panen daun selada sendiri ini membutuhkan waktu sekitar 45 hari sampai 2 bulan. Nah itu selisihnya berarti ditambah 35 hari, kalau tambah 10 hari makanya udah 45 hari, maka dibikin mudah 50 hari. Jadi 5 hari lagi setelah selesai kita panen sawi sindok, kita akan melakukan pemanenan yang namanya daun selada. Maka panennya bisa berurutan ya. Nanti akan saya bahas untuk hasilnya. Mungkin kalau cukup ya di video ini, tapi kalau misalnya nggak cukup, mungkin akan kita bahas di video selanjutnya untuk hasil panennya sendiri. Cuman ini kurun kita akan bahas waktu panen dan cara perawatan yang tepat. Dan yang perlu diketahui adalah cara tanam tanaman anti gagal dan bisa berurutan ya. Panennya itu bisa bergantian, yaitu caranya seperti ini. Nanti berarti tambah 5 hari lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tambah 5 hari lagi berarti di hari ke-50. Hari ke-50 kita udah dapat 2, yaitu belum ada 2 bulan kita udah bisa panen sawi sindok dan juga daun selada. Lalu dari umur sawi sindok sama kubisnya atau kul itu kan selisihnya sekitar 15 hari, dan masa panen kubis ini sendiri membutuhkan waktu 90 hari. Kita udah dapat 35 hari. Jadi ini kubis setelah panen nih, karena kenapa kok sawi sindok kita panen di umur segitu 35 hari itu, karena di umur 35 hari berarti kubis udah umur 20 hari. 20 hari itu nanti kubis itu baru tumbuh-tumbuhnya. Istilahnya kalau di sini medar ya. Jadi daunnya itu seperti daun selada, seperti daun sawi sindok seperti ini, udah mulai mekar kayak gini. Kubisnya harus regenerasi. Makanya sawi sindoknya ini biar tidak mengganggu masa pertumbuhan kubis, kita lakukan pemanenan sawi sindok. Dan kita tinggal tunggu selama itu berarti udah 20 hari tambah 5 hari 25 hari. Makanya kita tinggal tunggu sekitar 65 hari lagi kita baru bisa panen yang namanya kubisnya. Makanya ini kubisnya nggak saya bahas dulu, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Lanjutannya dari ini itu nanti setelah kubisnya udah kelihatan ya, kubisnya udah kelihatan tumbuh, kita akan bahas. Untuk sementara yang kita bahas adalah yang ini dulu, antara perawatan dan juga penanaman yang bisa panennya bergantian dan anti gagal. Itu caranya seperti ini. Dan usahakan tempatnya yang tempatnya seperti yang saya katakan di awal tadi, tempatnya memang harus bersih. Ini itu ada daun-daunnya, namun di bawah ada jaraknya sekitar 1,5 meter dari rumput-rumputnya itu sampai ke tanah yang kita tanamin itu sekitar 1,5 meter, jadi nggak masalah.
Ini lakukan seperti ini. Ini tanamannya bisa merata ya. Ini bisa dilihat hampir sama besarnya, padahal ini apa namanya, daun selada ini kita tanamnya lebih dulu, namun kelihatannya daunnya malah besaran sawi sendoknya, karena kita yang kita lakukan adalah pengucuran itu tadi. Kita lakukan pengucuran, memang itu cara paling jitu untuk mempercepat itu. Untuk obat-obatnya saya pakai obat yang biasa. Nanti jenengan kalau misalnya mau bisa tanya di tempat jualan obat, karena saya sendiri juga nggak terlalu paham tentang obat-obatan. Yang penting intinya yang kita butuhkan adalah penyubur. Kalau di musim hujan itu pengering kita perlu, sama lem ya. Lem itu untuk menempelkan ini apa namanya, obat-obatnya ke dalam daun-daunnya, karena biar kalau terguyur hujan deras itu obatnya masih menempel di tumbuhannya ya. Itu lem. Tadi apa aja? Penyubur, terus lem, pengering, sama racun. Cukup itu aja. Nanti untuk pengucuran banyak itu di tempat-tempat yang jual obat-obatan, itu banyak untuk yang buat pengucuran. Dan pengucuran itu ternyata ada beberapa jenis NPK untuk pengucuran. Jadi di awal ini kita lakukan pengucuran pertama itu dulu menggunakan pupuk NPK itu grower kalau tidak salah, kita pakai grower. Nanti kalau udah umur segini kita lakukan pengucuran lagi, namun beda. Jadi memang ada fungsinya sendiri-sendiri. Kalau dengan pupuk NPK grower itu memang untuk mendorong akar sama tumbuhannya itu selain kuat, itu akarnya juga mudah untuk merambat ke dalam tanah-tanah. Cuman kalau udah umur segini berarti akarnya udah merambat ke dalam tanah. Yang kita lakukan adalah penebalan di dalam tumbuhannya, penebalan supaya daun-daunnya ini bisa tebal dan juga kuat. Itu kita lakukan pengucuran dengan pupuk yang untuk menebalkan ya, seperti kalsium atau HNO. Itu jangan sampai ketinggalan itu di umur-umur seperti ini. Jadi ini nanti bobotnya itu bisa menambah bobot. Misalnya yang tidak menggunakan seperti kalsium atau HNO di umur-umur seperti ini, makanya akan kelihatan perbedaannya. Nanti daunnya agak tipis dan warnanya juga hijau muda ya, hijau muda. Ini kan ini belum saya semprot, ini warnanya masih hijau muda. Nanti kalau kita udah lakukan pengucuran, nanti warnanya akan berubah menjadi hijau tua karena daunnya ini akan lebih tebal, makanya beratnya juga akan naik. Misalnya kita biasanya itu 1 kilo itu isi sekitar 4-5 misalnya 1 kilo itu bisa 8 biji ya, 8 batang seperti ini. Mungkin hanya 6 atau 5 udah dapat 1 kilo. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Nanti akan kita lanjut lagi setelah kita lakukan pemanenan yang pertama ya. Kita lakukan pemanenan ini sawi sendoknya, nanti akan kita lanjutkan videonya lagi yang mereview tentang perawatan kubis dan selanjutnya. Nanti karena setelah ini dipanen, sawi sendok dipanen sama daun selada dipanen, maka kita hanya punya kubis. Maka selama dalam kurun waktu hampir 2 bulan itu, maka kita memang benar-benar harus ya istilahnya hemat lah, harus hemat, karena kita cuma mengandalkan yang namanya kubis. Tapi nanti akan kita bahas lagi kalau udah kita bahas kubis, jadi gimana caranya biar kita itu tidak merugi cara bertani, bisa seperti orang yang bekerja lah, hitungannya tiap hari gajian berapa, itu kita bisa bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman. Kalau misalnya yang tidak paham, nanti bisa tanya di kolom komentar.
Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya biar saya bisa terus memberikan edukasi atau sama-sama belajar lah di sini, biar kita tahu cara bertani biar nggak rugi. Karena sekarang ini kan banyak itu yang udah nggak seumuran saya kayak gini kan, udah nggak mungkin kerja lagi ya, nggak mungkin ikut orang itu kan nggak mungkin ya. Yang kita lakukan kalau kita punya sawah, kalau orang-orang kampung ya kita bertani seperti ini cara mencari uangnya. Karena bertani itu memang ya seperti halnya orang kerja, kadang kita kerja gajian 2 juta atau berapa, itu kadang kebutuhan 1 bulan nggak cukup 2 juta ya, itu orang bertani sama aja seperti itu. Tinggal kita bagaimana cara kita mengolah keuangan kita biar untung lah, bisa beli apa-apa. Karena yang setahu saya yang banyak yang bertani itu yang udah dari dulu, yang tanahnya udah banyak, tanamannya juga bagus, itu hasilnya juga lumayan baik dan hidupnya juga mapan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman atas support dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.